kita akan membahas tentang storyboard dalam pembuatan video. Terlebih dahulu, kita harus memahami apa yang dimaksud dengan storyboard. Storyboard adalah media yang akan membantu untuk memberikan arahan pada mereka yang akan mengatur, memfilmkan, memotong, dan mengedit sebuah video. Storyboard bertujuan untuk membantu dalam merencanakan video yang dibuat secara benar-benar dari awal hingga akhir. Dalam storyboard, terdapat catatan seperti apa pencahayaannya, bagaimana alur ceritanya, menggunakan narator atau dialog. Storyboard memungkinkan kamu berkolaborasi dengan anggota tim lain untuk menyempurnakan visi bersama. Storyboard juga memungkinkan kamu mengidentifikasi celah yang mungkin ada dalam video. Sebelum kamu menghabiskan anggaran untuk produksi, mengerjakan hal-hal tersebut sebelumnya membantu memastikan hasil akhir, sama seperti apa yang direncanakan atau dibayangkan. Pastikan video yang akan dibuat sudah sesuai dengan yang diinginkan. Jadi, mulailah dengan membuat storyboard. Ada 8 cara yang harus diperhatikan dalam pembuatan storyboard. Yang pertama, membuat timeline. Yang kedua, tentukan adegan utama. Yang ketiga, tambahkan detail yang diperlukan ke setiap adegan. Yang keempat, tulis naskah video. Yang kelima, pilih alat untuk membuat storyboard. Keenam, membuat sketsa. Ketujuh, ceritakan catatan dengan detail pada setiap adegan. Kedelapan, tambahkan potongan atau cut. Berikut penjelasannya 8 cara pembuatan storyboard. 1. Membuat timeline, yakni menggunakan keempat urutan di atas, yaitu pembukaan, rumusan masalah, solusi, dan call to action. Kedua, tentukan adegan utama. Bagian-bagian yang harus kamu perhatikan misalnya, adegan yang menunjukkan perbedaan produk dengan produk lainnya, review pelanggan yang menggunakan produk, atau bagian pembuka yang menarik. Intinya, bagian mana yang dinilai mampu memikat penonton dan mendorong mereka untuk mengambil tindakan. 3. Tambahkan detail yang diperlukan ke setiap adegan. Tentukan pendekatan seperti apa yang ingin dipakai. Pendekatan yang sederhana, fokus pada animasi, atau konsep yang lain. Apapun itu, usahakan jangan sampai penonton susah menangkap pesan. Pendekatan apapun yang diambil, pastikan produk dan pesan kamu sampai dengan baik di benak penonton. 4. Tulis naskah video, baik berbentuk dialog, pengisi suara, atau kombinasi keduanya. Skrip yang kamu buat harus menguraikan semua kata yang diucapkan di video. Catat tentang kata-kata yang diucapkan. Perlu kamu tambahkan di setiap kotak adegan yang sesuai. 5. Pilih alat untuk membuat storyboard. Tidak perlu bersusah payah membuat storyboard secara manual. Sekarang sudah banyak alat membuat storyboard yang bisa kamu pilih. Namun, jika kamu suka dengan cara lama yang menggunakan pena, spidol, pensil warna, kertas, dan bisa juga dibuat di Word, silahkan saja. Alat yang bisa digunakan untuk membuat storyboard adalah 1. Perangkat lunak presentasi, seperti Microsoft PowerPoint atau Google Slide. 2. Perangkat lunak desain grafis, seperti Adobe Illustrator dan Adobe InDesign. 3. Perangkat lunak iPad, seperti Adobe Photoshop Sketch. 4. Perangkat lunak storyboarding, seperti Amazon Storyteller atau Storyboard Dad. Saat menyiapkan template untuk storyboard, pastikan thumbnail yang kamu gunakan memiliki ukuran yang kira-kira sama dengan dimensi video kamu. 6. Membuat sketsa. Disinilah benar-benar mengerjakan sketsa adegan video. Sketsa akan menggambar karakter dan latar belakang yang digunakan. Tidak perlu khawatir kalau merasa tidak pintar menggambar. Alat untuk membuat storyboard sudah banyak yang menyertakan gambar orang, lengkap dengan ekspresi dan gayanya, serta latar belakang yang menunjang. 7. Beri catatan dengan detail pada setiap adegan. Storyboard adalah alat visual, namun kamu perlu menambahkan detail yang bersifat non-visual untuk mendapatkan hasil terbaik. Tambahkan dialog atau voice over dari skrip kamu ke setiap thumbnail. Tambahkan arah untuk orang-orang yang akan mengerjakan video, seperti pencahayaan yang diinginkan dan sudut pandang kamera. 8. Tambahkan potongan atau cut. Potongan atau cut adalah kapanpun video diperbesar lebih dekat untuk menyoroti tindakan. Jangan lupa sertakan ini di dalam storyboard, serta petunjuk lain tentang transisi atau jalan cerita video. Berikut ini contoh storyboard video diklat berjudul Pengenalan Anak Berkebutuhan Khusus. Durasi video direncanakan 15-20 menit dengan narasumber Elizabeth WM Indira, MPD PSI. Produksi video dilaksanakan pada Senin 25 Oktober 2021. Tahapannya untuk video ini dengan membuat 6 kolom yang terdiri dari scene, sequence, board, durasi, naskah, dan keterangan. Scene sebagai panduan topik penting video dan editing. Sequence adalah bagian dari topik video dan keperluan editing. Sementara board untuk memperjelas gambaran konkret video dan editing yang harus dikerjakan. Adapun durasi sebagai patokan panjang pendeknya video dan editing
untuk penentu dengan harapan video mengena di hati penonton. Naskah sebagai panduan editor saat mengedit untuk bagian-bagian penting atau utama topik, judul, hingga memunculkan nama narasumber, termasuk menetapkan secara teknis pilihan transisi, efek, audio, hingga kombinasi warna, sedangkan kolom keterangan sebagai catatan akhir revisi. Demikian tutorial pembuatan storyboard untuk pembuatan video. Senang berbagi, semoga bermanfaat.